Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Syuhairi dengan prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar NIM 2312955. Kali ini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu wirausaha di Kabupaten Padang Pariaman. Sebelum kita mengajukan beberapa pertanyaan, sekiranya untuk Kak Dinda untuk melakukan perkenalan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman Nabila, perkenalkan nama saya Dinda Fenisa, umur saya 27 tahun. Latar belakang saya pernah kuliah di salah satu universitas yang ada di Kota Padang, yaitu di IPTK Padang dengan jurusan Sistem Informasi. Saya tamatan tahun 2020 dan sekarang lagi berkecimpung di dunia kuliner, yaitu makan makanan nyemil kenyang. Namanya nyemil kenyang. Oke, pertanyaan pertama yang pengen Adil ajukan kepada Kakak Dinda. Sudah berapa lama Kakak menjalani usaha kuliner makanan nyemil kenyang itu? Saya menjalani usaha kuliner nyemil kenyang ini dari tahun 2019. Waktu itu posisinya saya lagi skripsi, masih kuliah ya. Lalu Senin sampai Kamis saya kuliah, Jumat Sabtu Minggu saya jualan online di rumah. Berarti kuliah sambil kerja gitu kan? Iya, kuliah sambil kerja. Kuliah sambil dagang, jualan gitu, bukan kerja ya. Keganggu nggak Kak kuliah Kakak dengan kerja berdagang Kakak ini? Enggak sih, soalnya kan kita kan jualannya online dan saya pun jualannya pas lagi libur kuliah gitu. Jadi nggak keganggu sih. Senin sampai Kamis saya sibuk skripsi, Jumat Sabtu Minggu saya pulang ke Kabupaten Padang Pariaman, saya jualan online. Jadi cuma buka setiap Jumat Sabtu Minggu. Kakak jualan online-nya melalui media Instagram, vlog, atau melalui kayak GoFood? Enggak, kalau di Padang Pariaman belum waktu itu belum ada GoFood, jadi cuma melalui apa ya? Melalui WhatsApp, Instagram, dan dari teman ke teman gitu sih. Oh gitu. Dan kedai Kakak ini bukanya dari pukul berapa sampai pukul berapa? Usaha saya ini bukanya dari jam 2 sampai jam 10 malam, tapi kita udah siap-siap dari jam 12. Itu setiap harinya Kak? Iya. Jadi apa alasan dan motivasi Kakak dalam menjalani usaha ini? Yang pertama alasan Dalam menjalani usaha. Alasan saya menjalani usaha ini yang pertama karena lapangan pekerjaan yang semakin sedikit gitu ya. Apalagi saya dulu pernah kerja, terus karena cenderung jenuh kerja, akhirnya saya memutuskan untuk buka usaha ini kembali. Alasan utamanya karena lapangan pekerjaan semakin sedikit. Yang kedua karena saya ingin memang udah lama sih punya usaha di bidang makanan gitu. Akhirnya tercapai, bisa punya kerjaan kecil-kecilan dulu sih. Kalau untuk motivasinya waktu tua sih sebenarnya saya niatnya pengen buat bahagiain orang tua. Makanya saya pengen punya usaha ya, walaupun merintis dari hal-hal kecil dulu. Terus apa sih arti usaha bagi Kak Dinda? Arti usaha bagi saya salah satunya untuk melatih mental kita, untuk melatih pola pikir kita yang nggak mikir mikirnya gini, gimana supaya tambah berkembang lagi. Jadi arti usaha bagi saya itu untuk melatih diri sendiri gitu. Mental Ya. Kak, bagaimana jika bahan dasar makanan di pasar itu naik Kak? Jadi apa yang Kakak lakukan? Kalau bahan dasar makanan naik, insya Allah sampai sekarang saya belum pernah naikin harga ya, walaupun harga di pasar naik. Contohnya aja, di waktu 2019 saya masih jual ini harga dengan harga 10.000. Sampai sekarang pun saya menjualnya dengan harga 10.000, walaupun beda level. Kan kalau di tempat-tempat lain ya kebanyakan ya beda level, beda harga. Tapi kalau di sini saya nggak pernah naikin harga. Tapi bukan berarti saya kurangin bumbu-bumbu, karena kurangin bumbu-bumbu kayak bawang putih, bawang merah, cabai kan itu benar-benar sering naik ya. Saya nggak pernah kurangin. Seperti micin-micin gitu. Iya, nggak pernah dikurang. Pokoknya bumbunya tetap sedikit
bawang merah, bawang putih, dominan serba naik sih, seperti sayur juga naik. Bawang merah, bawang putih naik, minyak goreng naik. Kalau telur kadang naik, kadang turun. Tapi insya Allahnya saya masih bertahan dengan harga yang segitu. Harga normal. Iya, karena pesaingnya juga banyak kan. Jadi apa sih kekurangan dan kelebihan kakak dalam menjalani usaha ini? Kelebihan kita kekurangan dulu ya. Iya. Kalau kekurangannya, ya misal kita nggak bisa kayak beranggapan hari ini bakal rame, rupanya tidak serame yang hari kemarin, atau kita berekspektasi hari ini bakal lebih dapat segini, rupanya cuma segitu gitu. Terus kekurangannya apalagi ya, seperti kita kalau terlalu over membuat bahan-bahan kayak bahan baku kayak piscok, kayak pismut terlalu banyak buat ya. Kalau terlalu banyak dibuat itu takutnya nggak ada yang beli, ujung-ujungnya dibuang gitu. Karena kan kulit lumpia itu kan sistemnya nggak boleh lama-lama, nggak boleh beberapa hari nggak boleh gitu. 2 hari aja tuh udah beda warna. Jadi bisa rugi. Iya, bisa rugi. Makanya kalau saya buat piscok pismut itu kalau lagi sepi ya, pasti saya nggak ngestok banyak-banyak, palingan cuma sedikit gitu. Ntar kalau banyak yang beli baru dibuat dulu, kan tinggal gulung. Minimal berapa sih kakak dalam bahan kayak pisau? Misalnya minimalnya 50 hari ini. Kalau nggak menentu sih, kadang bisa lebih, kadang bisa kurang. Jadi kelebihannya apa nih kak? Kelebihannya, kelebihannya yang pertama, kalau kita punya usaha ya, kita nggak harus dikejar waktu. Kalau seperti kerja kan kita harus dari pagi sampai sore harus on time kayak tidak banyak aturan ya. Iya. Kalau kita buka usaha sendiri nggak terlalu banyak aturan kita yang buat gitu. Yang kedua, kalau di sini kan usahanya siang, jadi nggak perlu lah buru-buru pagi buat pergi kerja gitu ya. Terus kelebihannya apa lagi ya? Salah satunya dalam penghasilan. Kelebihannya dalam penghasilan, contoh seperti gaji karyawan UMR di Padang kan sekitar 2 juta lebih ya. Iya. Kalau kita punya usaha itu bisa melebihi dari hasil UMR. Kekurangannya pun ada juga, misalnya lagi sepi bisa kurang dari gaji UMR yang ada di Padang gitu. Kelebihannya ya ada enaknya, ada enggaknya kalau punya usaha sendiri. Apa sih hambatan kakak dalam menjalani usaha ini? Misal kayak kan ada nih kayak ada aja gitu orang-orang yang di belakang kakak. Iya. Jadi apa sih motivasi kakak supaya nggak dengar kata-kata orang-orang gitu? Nah, kalau untuk hambatan banyak ya. Contoh saja, saya sarjana, kok buka usaha mie sih, kok buka usaha pisang goreng sih, kok buka usaha piscok muncrat sih. Pertamanya emang rada kesal gitu ya. Kadang-kadang orang mulutnya nggak dijaga gitu, nggak mikir gimana perasaan kita dulu ya. Tapi di sini saya kayak mulai menerima diri sendiri. Toh kita usahakan buat cari duit. Orang kerja pun kan juga dapat duit. Jadi mungkin beda-beda jalan ya. Untuk menghadapi seperti itu, yang penting mental dulu. Yang penting mental kita itu harus kuat dulu, harus tahan banting, harus nggak dengar kata orang ini itu. Kok jualan goreng, orang kan tahu gimana kita merintis usaha ya. Enak jatuh bangunnya dia kan nggak tahu gitu. Karena yang ngejalanin kita kan. Jadi ya seperti itulah motivasinya, harus tahan banting, mental harus kuat, nggak boleh kayak dengar kok jualan, kok ini, kok itu, nggak boleh dengar gitu. Yang penting walaupun orang yang sepantaran kita udah kerja, udah sukses, udah ini kan setiap orang beda-beda ya, beda-beda ibarat kata kayak setiap orang tuh beda-beda lah bersinarnya itu kapan. Jadi apa sih saran dan harapan kakak untuk usaha kedepannya? Kalau saran saya, itu yang penting mental kuat, tahan banting, jangan dengerin deh omongan orang
yang bikin mental kita down gitu ya. Kalau untuk harapan, setiap orang jualan pasti pengen punya cabang. Harapan saya itu sih, saya pengen punya cabang supaya teman-teman tahu apa itu piscok muncrat, apa itu mie huha. Walaupun menu mie huha itu udah paling maksudnya menu mie pedas itu udah paling rame ya, udah banyak yang bikin ya. Tapi kan setiap tempat kan beda-beda rasa, setiap tempat kan beda-beda lidah, beda-beda seleranya. Mungkin ada yang suka resep saya, ada yang suka mie saya, ada juga yang biasa aja gitu. Yang penting kalau harapan setiap orang punya usaha pasti dia pengen punya cabang sebanyak mungkin biar teman-teman pada tahu gitu. Iya, semua pada ngerasain. Iya, pada ngerasain. Iya. Ini nih Kak, menu-menu apa aja yang ada di tempat ngemil kenyang yuk ini Kak? Menu-menu yang ada di ngemil kenyang yuk itu ada piscok muncrat, pisang selimut, martel, martabak mie, terus Martelnya apa Kak? martel ini martabak telur. Martabak telur yaitu pakai kentang, pakai wortel, pokoknya ada bumbu-bumbu yang lain lah. Kalau yang paling best seller itu kalau buat cemilan ya, kita ada terdiri dari 3, cemilan, minuman, makanan. Kalau cemilan itu terdiri dari piscok muncrat. Piscok muncrat itu tekstur itu muncrat, jadi kayak dari luar biasa aja, tapi pas dimakan tuh enak banget, lumer gitu. Kalau pisang selimut itu tampilannya cantik seperti yang teman-teman lihat nih. Tampilannya bagus, rasanya pun enak. Yang best seller itu emang piscok sama piscok muncrat. Jadi dua ini menu yang paling laris di sini ya Kak? Ada satu lagi, Apa? mie huha. Oh, ini menu utama. Iya, Kak. mie huha. Itu kayak menu kenyangnya lah ya namanya. Mie huha kita ada level 1 sampai level 4 dengan harga yang sama 10.000. Doain aja. Iya. Semoga bahan baku nggak naik, jadi harganya tetap 10.000 ya. Jadi kalian bisa tetap mie UHA di Kabupaten Kota Padang Pariaman. Kabupaten Padang Pariaman. Oh iya. Dan satu lagi ada minuman. Kalau minuman ada yang saya ciptakan sendiri yaitu namanya Fresco. Yaitu berbahan dasar serbuk banggas, ada tambahan Yakult. Jadi ada racik-racikan tersendiri ya. Apa aja tuh topping-toppingnya? Toppingnya ada keju sama Oreo. Kalau Milo udah lumrah ya, udah banyak yang jual ya. Milo dinosaurus, susu putih, TS udah biasa lah. Tapi kalau yang mencolok itu minumannya Fresco. Itu beda daripada yang lain. Oh gitu. Kalau untuk best sellernya mie, pisang selimut, sama piscok muncrat. Kalau ayam sambal pecak itu baru menu baru sih. Kapan tuh Kak launching liris? Udah 1 bulan ini udah, tapi cuma ada setiap 1 minggu karena orang lebih banyak tahu di sini cuma ada mie sama pisang. Jadi kalau ayam belum banyak yang tahu gitu loh. Gitu aja sih. Jadi buat adik-adik yang pengen buka usaha sambil kuliah boleh motivasi juga kan. Jadi kayak buat tambahan lah gitu. Sarannya nih Kakak bagi orang-orang yang buka usaha di luar sana, apa sih yang motivasi buat mereka supaya tidak malu gitu untuk buka usaha gitu Kak? Saran ya? Iya. Yang pertama, kalau saran supaya nggak malu, ya ingat aja gini, kita kan gak minta makan sama mereka. Kita buka usaha niatnya buat bantu-bantu ekonomi sama apa lah. Setidaknya buat kayak misalnya buat jajan nih, kita pengen buat beli ini beli itu nggak minta-minta lagi sama mama kan. Paket internet. Ya beli paket internet, beli skincare-nya, apalagi anak-anak muda sekarang udah hebat ya pakai skincare ya, udah hebat make up ya. Terus beli baju yang bagus-bagus. Jadi motivasinya diri sendiri dulu aja. Aku mau gini loh, tapi aku nggak mau nyusahin orang tua. Jadi caranya gimana? Caranya buka usaha nggak boleh modal nekat doang, harus modal mental juga. Mental harus kuat. Misal kamu banyak duit, tapi mentalnya kurang, kayak sepi seminggu, sepi sehari, sepi 2 hari udah capek ya jualan, nggak boleh kayak gitu. Harus tetap semangat. Karena jalan buat cari rezeki itu yang penting halal, pokoknya semangat, halal, dan niatnya buat diri sendiri, buat keluarga. Yang penting harus nabung juga ya, nggak boleh boros-boros. Gitu guys. Jadi itu salah satu penutupan untuk wawancara kita bersama Kak Indah. Jadi pada intinya untuk menjalani usaha itu kita harus kuat mental, percaya diri. Ya, percaya diri
IG-nya